Lebih baik aku dibenci menjadi diriku daripada harus menjadi munafik agar disukai orang lain. Ya Allah, aku lahir dari serba kesulitan dalam kondisi ini. Aku harus hijrah dari Cikarang, dari Bekasi ya, untuk ke Jakarta. Aku mau bertarung nasib. Kita tuh nggak boleh menghakimi orang lain hari ini, karena kita nggak akan tahu besok dan akan datang. Bisa jadi dia adalah orang yang jadi besar dan kita akan minta tolong sama dia. Jadi orang bebas aja pengen berani bersuara dan tidak ada yang bungkam gitu loh. Siarkanlah untuk agamamu. Siarkanlah untuk lingkungan, karena suatu saat kau akan mati. Yang dibawa bekal adalah amal ibadahmu yang menjadi wakaf kebaikan untuk orang banyak. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi nih di Ngumpul Ngompol. Kali ini, selain tentunya seperti biasa saya ditemani oleh Ahmad Rafiq, politisi kesayangan kita, dan wartawan senior kita Mas Ruri. Nah, ada yang lebih seru nih sore ini, soalnya kita juga ditemenin oleh jeng Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Apa kabar Mas Vicky? Baik, alhamdulillah. Kalau Mas Rafiq dan Mas Ruri pasti baik juga ya. Baik, selalu. Kan Mas Vicky nih jadi artis fenomenal ya. Nah, kenapa sih kok mau nyalek? Kenapa mau nyalek? Sebenarnya Ngikutin artis lain? enggak ya. Ada salah satu filsuf ya dari Finlandia ya, Haji Arno. Dia pernah Haji Arno. Iya, ya masa kan boleh juga. Oh, boleh. Finlandia naik haji kan boleh juga. Emang kenapa? Kan nggak salah juga kan? Iya, dia pernah bilang bahwa kejarlah dirimu sesuai dengan apa yang kau impikan dan harapkan. Jadi kalau public figure ataupun pekerja seni seperti yang sekarang 11 tahun saya laluin, ya tanpa mengurangi rasa syukur saya ya atas segala sesuatu yang saya terima saat ini, ya memang kita syukuri, tapi ini bukan pencapaian saya. Hidup itu kan hablum minallah, hablum minannas. Jadi di saat seseorang sukses, kalau menurut kacamata saya adalah saat dia sudah berarti untuk lingkungan dan sekitarnya. Jadi kalau kita jadi caleg, memang itu mimpi saya, harapan saya, akademisi saya juga kan di situ kan. Ya, tapi saya kan bisa berguna buat lingkungan, bisa jadi banyak hal. Kenapa Ya. harus caleg? Ya, Kenapa kalau harus di legislatif? kita tidak bisa menyuarakan tanpa kita ada di dalam ruang itu. Bisa, saya menjadi seorang rakyat bisa bersuara, tapi saya tidak akan menentukan untuk membuat segala sesuatunya berpengaruh untuk rakyat. Sebentar, aku tanya dulu nih, sama Boleh. dia berkecimpung lama di partai. Emang bisa ya? Kan kalau DPR kan kolektif, kolegial, emang bisa satu suara? Saya memberi sebenarnya dampak? ingin tahu ya apa sejauh mana kedalaman idealisme Mas Vicky ini untuk masuk di politik. Karena gini, yang saya tahu itu bahwa kalau sudah musim pencalekan itu seluruh partai berebut artis. Memang ada yang diuntungkan, tetapi banyak juga yang tidak diuntungkan secara elektabilitas. Kita tahu ada Primus, kita tahu ada ya beberapa Krisdayanti, istrinya Vena Melinda. Oh, ya, Vena Melinda bukan kan ini apa Ahmad Dhani, Mulan Jamila. Mulan Jamila dan segala macam. Tapi kan banyak juga yang tersingkir. Nah, pada saat mereka terpilih pun tidak kelihatan seberapa besar perjuangan mereka. Jadi kita tahu bahwa penghargaan hak cipta, karya seni di Indonesia itu kan masih sangat minim sekali. Titik Puspa itu pernah menciptakan lagunya Scorpion kan satu, tetapi dia dapat royalti, seolah-olah dia dapat royalti seumur hidup. Tetapi di Indonesia saya kira penghargaan terhadap seni itu kan minim sekali. Nah, Mas Vicky kalau terpilih menjadi anggota dewan, apa sih yang akan diperjuangkan ke depan? Sebab kalau soal, saya sebenarnya buta soal seni, soal soal dunia keartisan segala macam. Tapi memang kalau tidak ada orang yang memperjuangkan secara langsung, ini di dewan juga akan menjadi kambing cumi aja. Ya, pelengkap penderita. Iya, tadi saya bilang kan bahwa jadi legislatif ataupun DPR RI itu memang pencapaian saya.
Kalau pencapaian itu tanpa memiliki alasan apapun, ya memang udah menjadi sebuah impian dia. Impian dalam arti, oh ya suatu saat saya akan duduk di DPR RI, akan mewakilkan warga dan masyarakat saya yang dimana saya tumbuh di dapil itu, misalkan Kota Bekasi saya lahir gitu. Itu sebagai bentuk tadi. Begitu saya ada di sana, pastinya pengen bisa mewakilkan beberapa suara, keluhan ataupun tempat di mana masyarakat secara luas bisa kita menjadikan wakilnya untuk menyuarakan segala sesuatu. Meskipun di sana pun juga pasti dilihat ya dari kuota suara kepartaian kita dan lain-lain, pasti kan suaranya juga di pleno dan lain-lain lah. Tapi seenggaknya saya pasti akan vokal untuk ya hal-hal macam-macam lah ya. Sebenarnya saya lebih fokus pengen ke soal kultur lingkungan sih sebenarnya gitu. Menyuarakan lingkungan di Bekasi. Dulu semasa saya kecil, kalau sudah kita kayak azan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tuh udah berbondong-bondong menuju musola, menuju masjid. Untuk anak-anak kecil seusia kita itu ya belajar ngaji dan lain-lain gitu loh. Sekarang mau diakui dan tidak diakui, walaupun tidak semua tempat seperti itu ya, sekarang sudah mulai hilang di Kota Bekasi. Itu fenomena banyak sekali. Berarti itu mau di komisi mana tuh kalau yang memperjuangkannya? Komisi agama emang cocok. Ya, bisa juga di sosial dan agama komisi 8 atau berapapun lah ya nanti. Cuma memang salah satu dari beberapa kepinginan kita gitu loh, itu salah satunya gitu. Terus saya pengen bentuk kayak toleransi antara umat gitu. Kita pernah lihat lah di Manado saat Natalan, justru teman-teman dari Muslim yang menjaga dan mengawal gereja dengan baik gitu loh. Hidup toleransi, saling berdampingan dan lain-lain lah. Terus tadi juga memupuk para generasi yang mereka punya ilmu agamanya cukup baik. Jadi bukan hanya menyelamatkan satu guru ngajinya kan, tapi menyelamatkan generasi termasuk nantinya, stop radikalisme mungkin ya. Ya ada beberapa hal pasti itu akan menjadi concern kita gitu loh, meskipun ya ketentuannya pasti nggak mungkin kita perorangan ya, bukan pengambil kebijakan dan lain-lain, tapi seenggaknya kita bisa menyuarakan itu dan lain-lain gitu. Makanya terbukti saya data tuh berapa musola, berapa masjid. Kayak contoh lah di Kota Bekasi itu ada 12 kecamatan, ada 56 kelurahan, 7.078 TPS yang sudah terdata 1.424 musola dan masjid yang kita data. Berarti serius ya Mas Vicky ya? Insyaallah, mudah-mudahan. Karena masyarakatnya itu juga akan terbagi kan. Di Bekasi Selatan itu memang masyarakat yang memang ekonominya cukup lumayan. Terbukti ada Galaksi di situ, ada juga Kemang Pratama, Regensi dan lain-lain lah. Tapi masyarakat pragmatis ya ada di beberapa dapil-dapil kayak utara, timur gitu. Itu juga yang memang kita concern juga lah untuk membantu secara luas. Nah, walaupun Depok juga akan menjadi tempat yang kita akan pikirkan juga kan, gitu loh. Kayak di Depok itu ada lebih menarik lagi dia. Ada 11 kecamatan juga di sana, ada 63 kelurahan, ada 5.570 TPS yang ada di Depok. Jadi memang concernnya kita. Adek hafal ya? Kita orang Depok soalnya. Iya. Benar nggak? Iya. Di situ terbagi menjadi 6 dapil di sana, dibagi DPRD kotanya gitu. Nah, dari 5.570 TPS itu kita punya juga beberapa orang-orang kita yang kita tempatkan di sana. Itu sebagai bentuk kita memang bukan hanya berhayal gitu loh, kita turun gitu, kenal kepada mereka, dekat. Dan ingat ya, jangan pernah menyamakan nih penonton legislatif itu dengan eksekutif, karena mereka punya kebijakan yang berbeda, walaupun di bawah pasti akan ditemuin hal seperti itu gitu loh. Misalkan kebijakan kayak pembangunan jalan, perangkat semua dan lain-lain, nah itu nggak pas tuh gitu. Nah, tapi kalau concern dan fokusnya, karena nanti kita juga kan akan ada reses dan lain-lainnya, kita pelihara tim-tim pemilih kita, konstituen ataupun voter-voter yang memang menjadi pemilih setia kita. Makanya saya catat tuh, yang saya ketemu hari ini saya dapat 560, sekarang dari mulai 8 bulan udah 124.024 sekian yang kita catat nih, ya kita data gitu. Berarti nyalek serius. Nyalek serius. Nyalek serius, tahu semua data. Emang ada yang nggak serius? Bukan. Ada juga yang sifatnya itu, ini kan berpolitik dengan bekerja keras. Iya, betul-betul. Melakukan canvassing, melakukan penguatan dan pendidikan politik. Ada juga kan caleg yang hanya sekedar mengandalkan uang, dia belanja, dia sebar kemana-mana, politik sembako dan lain-lain. Tapi
kalau lihat paparannya tadi itu menunjukkan bahwa Keseriusannya ada ya. keseriusan yang otentik. Gimana Mas Ruli, kan kita kan sudah ini ya, maksudnya kan stigmanya kalau artis nyalek itu kan misalnya Vicky kan arahnya suka guyon gitu, konyol gitu. Tapi kita lihat Papa Ade serius loh ini. Yeah. Gimana Mas? Kalau Ruli? saya lihat dengan saya mendengarkan narasi yang dirilis Mas Vicky ini, dia itu komplit. Dia religius, dia intelektual, ya kan? Dan dia zoom banget gitu. Nah, tapi ini kalau saya dari perspektif media ya, saya senang kalau ada artis nyalek. Buat saya itu menarik sekali karena negeri ini itu masih sangat lemah di industri seni ini. Masih sangat lemahnya itu kalau misalnya kayak Korea, dia itu benar-benar negeri Korea itu benar-benar menjadikan seni itu sebagai alat diplomasi untuk mendrive negaranya itu menjadi big country. Contoh misalnya ya K-pop itu kemudian sekarang menjadi mendunia karena memang peran negaranya itu benar-benar intervensi. Dia mendanai, memberikan budget untuk seniman-seniman Korea untuk tampil di Hollywood. Yeah. India juga sama, Bollywood itu dia penetrasi di Hollywood itu juga karena peran pemerintah. Nah, kalau Indonesia bisa begitu menggunakan seni sebagai bagian dari diplomasi negara, itu Indonesia ini negara besar, itu akan bisa besar lagi seperti halnya India gitu. Dan kalau diplomasi seni ini dilakukan, itu otomatis industri-industri yang lain itu akan mengikuti. Jadi sekarang kayak industri teknologinya India sama Korea itu juga ikut mendunia. Nah, ini karena memang entry point-nya itu dari seni ya. Dan Tapi jadi, Mas Vicky nggak di seni loh nanti perjuangannya. Iya, makanya basicnya aja. Ya, saya basicnya. Tapi kalau dengan Mas Vicky ini masuk di caleg dan nanti lolos, memang peran Mas Vicky ini sebagai seniman sangat besar sekali. Jadi membantu mendobrak kebuntuan birokrasi ini agar bisa menekan pemerintah untuk memberikan perhatian yang besar terhadap industri seni. Ada dua, satu industri seni dan industri olahraga, sport. Itu masih lemah sekali Indonesia. Maka kalau itu negara ini punya perhatian di situ, itu luar biasa. Maka melalui Mas Vicky ini sebagai seniman, mesti harus berani memvokal di situ. Oke, kita udah dapat nih gambarannya ya kenapa. Ya. Jadi Tapi caleg. ada juga misi, kira-kira ada misi jadi legislatif nggak? Oh iya, tadi Kan ada. ada ini apa pemeran Rainbow itu. Sebelum Arnold Schwarzenegger. Nah, itu Enggak, kan tapi sebelum lama-lama dia masuk jadi ke gubernur. legislatif, Eksekutif. kita boleh nggak ya nanya dulu ke Mas Vicky, kan kemarin yang debat itu, coba aku mau tahu ya gimana gimana sih pandangannya Mas Vicky, kan kemarin kita bisa habis Debat. kita selalu berdiskusi Iya. nih, gimana? Kalau menurut pandangannya? saya, ini kita bicara ya, kita pasti akan berbicara sesuai apa yang kita dukung. Itu yang aku bilang tidak objektif, jadi subjektif. Ya, kalau kita mendukung, sudah ketahuan kita dukung si A, pasti kita akan berusaha pikiran dan hati kita mengcounter sebagus apapun caleg dari pilpres ataupun cawapres dari yang lain ya, capres dan cawapres yang lain, sebagus apapun dia pasti kita akan mengcounter. Karena apa? Iya dong, karena kita enggak, dia harus enggak. Jadi itu mainan mindset sebenarnya. Kalau semuanya bagus, tiga-tiganya punya kelebihan. Kita harus akuin itu. Tapi kalau saya diberikan bagaimana ini, wah kita udahlah jangan kalau kata Kurt Cobain, lebih baik aku dibenci menjadi diriku daripada harus menjadi munafik agar disukai orang lain gitu. Jadi tapi from your true heart, jadi menurut Mas Vicky mereka bertiga oke. Nggak ada masalah dengan aku secara pribadi, aku ya ke pesantren-pesantren Kota Bekasi beberapa sama Pak Profesor Mahfud. Beliau wawasannya luas. Beliau ada di pesantren, mereka bagaimana caranya bernegara menurut Islam. Beliau ada di luar bernegara menurut ya secara luas gitu loh. Karena apa? Tapi kemarin nonton debat kan? Nonton tentang pedesaan dan lain-lain, tahu. Bikin gimmick. Iya, cuma kelebihan sebagai seorang seni, timnya nomor urut 3 ya, Pak Ganjar dan Mahfud cerdas. Sebagai seorang seni ya, kenapa? Karena dari pakaiannya dia menyesuaikan. Ini dibahas temanya alam, temanya lingkungan. Dia pakai baju seperti Mapala supaya orang bawa
capres dan cawapres itu tidak terlalu semuanya serba serius. Mereka bisa masuk kok di area-area yang seperti kalian pernah bayangkan gitu loh. Itu cerdas kalau menurutku. Tapi terganggu nggak dengan sikapnya Gibran? Pendapat secara pribadi Pak Rudi bahwa ini menarik sih. Kalau aku melihatnya, aku selalu mengelola hati aku, tidak akan menggunakan pikiran dan hati aku untuk kontra negatif terhadap sesuatu yang aku hadapi. Serius, apapun itu. Contoh, aku Tapi ini kan kita mau memilih capres, cawapres. Sebentar. Okay. Contoh, misalkan aku dihadapkan oleh seseorang yang menyebalkan. Saya lebih mengelola hati untuk tersenyum. Mungkin ini bagian dari salah satu manusia pilihan Tuhan, ya, yang kita harus maklumi, gitu loh. Jadi kitanya itu kembali sebenarnya terhadap kelola hati kamu mau di mana sih? Ya, gitu. Kalau kamu mengikuti amarah, ego dan lain-lain, justru tingkat kepiawaian seorang pemimpin dibuktikan dan teruji di saat dia menghadapi situasi yang tidak umum. Kayak tadi misalkan, aduh saya mencari-cari jawabannya di mana ya, kayak seperti itu ya. Pak Mahfud dengan dia diam ya itu kan berarti dia mendewasakan diri gitu loh. Itu loh, mendewasakan diri walaupun ada beberapa yang akhirnya saya juga kok nggak ketemu jawabannya. Iya. Balasan itu bisa mencerminkan, menghormati bercandaan dari cawapres lain, ya bisa jadi dari hati. Cuma kalau aku sebagai pendukung dipertanyakan gitu loh, semua kita pasti akan subjektif. Kita tuh nggak ada yang beropini objektif gitu loh. Iya, kalau aku relevan aja gitu loh. Jujur, aku harus bicara apa adanya. Sebelum aku bergabung di Perindo. Itu kita harus jujur kalau kita nggak objektif, subjektif itu relatif juga. Setuju. Tapi ini kan common, ya kan? Kalau common itu tidak bisa diukur subjektif, ya kan? Kalau common itu artinya mayoritas orang itu menilai itu negatif. Ya, kan yang ditanya personal saya kan. Kalau personal saya yang ditanya, iya. saya harus bilang itu. Saya bilang kalau saya ditanya, saya misalkan gini, Mas Rafiq, misalkan sebagai seorang politisi bagaimana menurut Diki? Berwawasan. Ini karena apa? Karena dia satu rumah bersama saya. Gitu loh. Itu bisa jadi subjektif. Tapi aku serius gitu ya, loh. aku tuh nama Rafiq udah lama ya. Tapi kalau Mas Rafiq melakukan sesuatu yang sangat menyimpang menurut aturan yang kita ketahui gitu ya, aku akan bilang ke Mas Rafiq it's wrong, dan mungkin kalau dia mau jadi gubernur aku nggak akan pilih walaupun aku kenal Mas Rafiq lama. Maksudnya kan harus ada standar apa jadi menteri lah. Enggak, maksud aku kembali lagi ya, kalau ya cawapres dan capres ya, kalau menurutku apapun itu ya semuanya mereka sudah berkontribusi baik. Siap. Oh ya. Untuk bangsa dan negara dia. Tapi kalau lihat profil Mas Vicky seperti ini sih. Gak heran ya kalau banyak yang ini. Secara kualitatif ini tidak menutup kemungkinan next step-nya itu nanti setelah lolos bisa jadi ini. Enggak, kan tadi ada bocoran. Memang Mas Vicky itu punya mimpi besar ya, ternyata nggak cuma mau stuck di mimpinya di DPR, di legislatif, pengen ke eksekutif gitu kan. Kan luas kan ya, jangkauan kita lebih punya. Sebenarnya gini. Tapi itu serius loh Mas. Saya gini, sebelumnya kita juga banyak menghadapi pro kontra. Saya bilang, saya mau turun ke daerah itu, jangan. Daerah itu adalah sudah terbasiskan A gitu loh. Partai ini sudah mendominan di sini ini. Ini wallahi ini saya bilang. Itu di mana? Daerah Jati Asih gitu. Oke. Terus kenapa dia? Ya mereka akan tutup pintu kita apabila kita akan datang ke situ. Saya akan coba mengakomodir ini kan. Nggak apa-apa, saya mau coba silaturahmi. Pada suatu hari akhirnya saya datang ke situ. Ya mengetok pintu beneran, saya datang. Dan akhirnya apa? Saya disuguhin makan, diajak masuk ke dalam. Ya, terus akhirnya warga berkumpul, tidak sedikit yang foto-foto. Alhamdulillah, mungkin privilege ini sebagai lebih. Ya. Kalau yang datang nggak terkenal juga nggak diterima. Bukan Mas, kita itu juga nggak boleh menyerah terhadap satu siklus yang sudah makanya saya bilang, Jabar 6 itu terkenal dapil ini neraka. Semua dapil neraka. 6 kursi. Iya, 6 kursi merebutkan suara ini, tapi satu. Allah kalau berdoa itu nggak pernah ngebatasin hambanya. Kamu kalau berdoa sebatas ini aja, jangan. Ya kita maksimal dong berdoa itu, gitu loh. Saya dari cuma anak tukang tenteng pakaian di Cikarang nggak pernah mimpi saya jadi presenter, maaf ya, dengan budget ya lumayan
ya oke lah gitu loh. Dengan semua program-program besar saya Berapa punya. itu budgetnya? Lumayan lah. Ya maksudnya program-program ya besar kayak Facebooker, saya pernah ada di Oke Bos, saya pernah ada di ya program-program ya Keluarga Santo, ya Opera Panjapa dan lain-lain lah semuanya. Saya pernah ada di program itu ya, sampai sekarang sini masih memiliki beberapa program. Tapi ya kekhawatiran lingkungan itu memang harus kita lawan gitu loh. Saya bilang sama Allah pada di dalam doa, ya Allah, aku lahir dari serba kesulitan dalam kondisi ini. Aku harus hijrah dari Cikarang, dari Bekasi ya, untuk ke Jakarta. Aku mau bertarung nasib, mau apa? Berarti apa? Ya kan kita harus percaya rukun iman yang keenam dong, qadar dan qadar kan. Makanya kita percaya akan takdir itu. Kita bisa merubah itu semua dengan upaya kita gitu loh. Makanya sekarang banyak orang yang menertawakan saat, wah kamu nggak bakalan bisa lah jadi ini, kamu nggak bakalan bisa lah jadi ini. Tapi saat saya pulang dan menunjukkan kesuksesan, ya alhamdulillah, itu loh, banyak yang mereka akhirnya percaya dan jadi inspirasi balik. Nah makanya poinnya adalah kita tuh nggak boleh menghakimi orang lain hari ini, karena kita nggak akan tahu esok dan akan datang, bisa jadi dia adalah orang yang jadi besar dan kita akan minta tolong sama dia. Itu ada satu. Kalau lihat ini memang aku tidak ragu, ini memang secara profil dan kualitinya memang bagus ini Mas Vicky ini. Tapi aku mau nanya soal pendidikan itu. Yeah. Mas Vicky itu mau mengupgrade nggak? Kan kalau artis-artis yang lain kan di-upgrade tuh, dia ambil S2, ambil S3 gitu. Nah, karena aku lihat Mas Vicky tapi sempat kuliah kan? Lihat mimpinya itu kan besar sekali nih. Ya kalau misalnya di upgrade pendidikannya kan bagus juga nih. Mas Vicky kuliahnya sempat kuliah? Kuliah. Aku kuliah hukum Di? Unkris, Universitas Krishna Dwi Payana. Pak Gayus Lumbun itu rektor aku. Oh, berarti SH dong? Belum, tapi aku tapi nggak nggak lulus. lulus. Aku nggak lulus karena aku waktu itu jadi ketua forum mahasiswa Jakarta Kota, kalau tahu Forkot apa gitu-gitu. Terus aku ya aktif di organisasi gitu-gitu. Jadi memang ya demo apa ya, kebetulan yang saya demo pada saat itu kampus sendiri gitu loh. Akhirnya ya melawan arus ego gitu, karena memang di kebiasaan kultur dan lain-lain gitu-gitu sih. Berarti udah pemberontak dari ininya ya? Ya jadi orang bebas aja, pengen berani bersuara dan tidak ada yang bungkam gitu loh. Makanya saya sering nulis puisi gitu loh, buat ya inspirasi teman-teman dan lain-lain gitu. Makanya kalau dari pendidikan sih aku ya dari ya beberapa tahun aku pesantren. Kita ngaji kitab-kitab gitu kayak ya Abdul Kauli, Matan Zulum. Ya sama Mas Saya kalah sama beliau. Nah, gitu. Jadi memang ada di fase kalian akan sadar bahwa ya 9 tahunan ya kita jadi pesantren, dan itu akan mengetuk hati kita bahwa Vicky Prasetyo cukup. 11 tahun kamu karir di industri ini cukup. Gitu. Nah sayang. Ya dalam arti bukan berarti cukup berhenti ya. Siarkanlah untuk agamamu. Siarkanlah untuk lingkunganmu, karena suatu saat kau akan mati, yang dibawa bekal adalah amal ibadahmu yang menjadi wakaf kebaikan untuk orang banyak. Terlepas orang akan menertawakan apa, ini mimpi saya, hati kecil saya. Gitu loh, terlepas apapun hablum minana saya harus saya jaga, baik ataupun tidak, baik kesalahan saya di masa lalu atau apapun. Saya takut kematian saya tidak membawa amal ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin dengan jadi caleg, dengan jadi pemimpin yang membawahi dan mensiarkan tentang ilmu-ilmu saya yang selama ini ada gitu loh. Ya itu bagian hal kecil sebenarnya. Saya boleh tanya nggak? Karena ngomongnya religius terus. Iya, makanya. Saya boleh tanya nggak? Mohon maaf nih Mas Vicky. Ya. Mas Vicky sholatnya 5 waktu Genep apa? genep nggak? Bolong-bolong? Ya insya Allah, ada beberapa ya kita pasti. Ya kan Clear itu. Clear ya? Ya ada, ya kalau kita ninggalin sih insya Allah ya gitu loh. Maksudnya ya kita jadikan itu kewajiban gitu. Ya dan lain-lain lah. Sebenarnya sih bukan terlalu religius atau apa. Ini situasi hati saya. Ya saya di interview ya saya bicara tentang situasi hati saya. Ekspresi. Ini inspiring loh, apa yang disampaikan Mas Iya, Vicky karena kan inspiring. orang kan mungkin Benar. ngeliatnya Mas Vicky itu main-main gitu loh. Ya memang kalau saya berperan di industri, ya kan saya bilang 11 tahun kalau kau ingin melihat seorang sosok Vicky Prasetyo, itu bukan sosok saya. Itu saya berperan berdasarkan atensi dari kreatif, atensi dari industri TV, atensi dari keinginan penonton gitu loh. Mereka ada program, wah Vicky, kamu jadi playboy. Kenapa kamu ini, kamu rayu, kamu ini, kamu Tapi kamu sebenarnya apa? playboy nggak? Berindustri. Boleh nggak? Boleh. Ya sebenarnya sih kalau menurut aku ya kita menjadi orang lain selama itu, saatnya kita juga ingin
menjadi diri kita yang seutuhnya seperti dulu gitu. Ringan aja sih, makanya tadi hal-hal tadi yaitu menjadi acuan saya, menjadi mimpi saya, menjadi visi saya gitu. Terlepas ya Allah akan merealisasikan atau tidak, yaitu kan keadaan kekuasaan Allah kan. Tapi kalau kita stuck hanya menikmati dan terdiam gitu loh, tidak melakukan banyak hal untuk mimpi kita, ya kalau menurut aku itu menjadi contoh orang yang salah gitu. Luar biasa. Luar biasa. Good. Sukses Mas Vicky. Sama-sama. Baik calegnya maupun katanya mau merit tanggal 3 Ada Maret. udah didoain aja. Siap, Mudah-mudahan Mas. bulan Sakinah Maret mawaddah ya. warahmah. besok fitting baju keluarga. Terakhir nggak sih? Terakhir lah ya. Kalau doa orang akad kan telah aku terima nikahnya nggak mungkin kan, jadikan dia tahun ini gitu. Oh, Nggak iya, mungkin iya. kan. Selamanya kan gitu. Siap. Iya kan. Semoga ini menjadi yang terakhir. Amin. Mas Taufik ada Cukup. closing statement Saya atau kira, Mas? Inspirasi. saya senang dengan ada tamu dari Mas Vicky ini. Semua kata-katanya itu inspiring. Iya, Jadi iya. menyentuh Uh. pada pribadi saya. Good luck Mas. Good luck Mas Vicky, dan buat semua artis, pelaku seni yang hari ini mencalonkan diri menjadi anggota legislatif maupun eksekutif ya. Mungkin guys kalian juga harus open minded ya, mungkin lebih lagi-lagi cek and recheck per individunya. Kalau kata Mas Vicky jangan menghakimi karena orang Karena yang kita tidak akan tahu besok dia akan menjadi karena apa. kita tidak akan tahu besok dia akan menjadi apa. Catat Iya. guys, ya kan? Oke guys, sampai ketemu lagi. Makasih banyak Sama-sama. Mas Vicky. Terima kasih. Bye guys. Thank you. Makasih Sama-sama. ya.